Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Ibu. Baik, Bu. Baik Ibu. Selamat datang di klinik saya. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu memiliki keluhan? Begini, Bu, saya sedang hamil 4 bulan. Lalu saya merasa sering mual dan muntah. Baik Ibu. Jadi sebelum saya melakukan tindakan, saya izin untuk mencatat data Ibu dulu ya. Ibu nama panjangnya siapa? Sumpaniwati. Alamatnya Ibu di mana? Griasri 2 Blok A3 nomor 1. Ibu pekerjaannya apa ya? Guru. Baik Ibu. Karena Ibu tadi mengalami keluhan mual muntah nggih, saya izin untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Ibu. Oh ya Ibu, sebelumnya Ibu sebelum hamil itu berat badannya berapa Ibu? 51. Oh, 51. Baik Ibu, silakan ditimbang terlebih dahulu. Baik, sudah. Berat badannya sekarang 48 ya Bu. Berarti turun sekitar 3 kilo gitu. Baik, terkait keluhan yang Ibu rasakan, yaitu mual muntah, apakah Ibu pernah merasakan nyeri? Tidak. Selama mual muntah? Oh, tidak. Untuk mual muntahnya itu sehari sudah berapa kali Bu? Sudah 3 kali dalam sehari ini. Oh, baik. Apakah makanan bisa masuk ke Ibu untuk apa? Maksudnya Ibu sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan benar selama mual muntah? Belum bisa masuk makanan, Bu, karena jadi nggak nafsu. Oke, baik. Ibu mengalami mual muntah ini sudah berapa lama ya Bu? Sudah dari seminggu ini mual muntahnya. Baik-baik. Saya periksa tangannya dulu ya Bu, izin periksa tangannya. Bentar. Oke. Mohon maaf, izin ngecek matanya dulu Ibu. Baik. Ibu sebelumnya sudah mengetahui apa itu mual muntah yang berlebihan pada kehamilan? Tidak. Baik, berarti saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk mual muntah pada kehamilan seperti yang Ibu rasakan. Jadi mual dan muntah itu terjadi pada kehamilan dini hingga pada hamilan 16 minggu. Nah, mual muntah yang berat itu terjadi bisa menyebabkan dehidrasi, dan tanda-tanda mual muntahnya itu yang pertama ada mual muntah yang berlebihan, lalu ada berat badan yang berkurang sekitar 5%. Tadi Ibu berat badannya turun ya, jadi itu Ibu udah termasuk tanda-tanda mual muntah yang berlebihan, yaitu namanya hiperemesis gravidarum. Nah, untuk penyebab hiperemesis gravidarumnya itu saya jelaskan Jadi ini tuh terjadi akibat meningkatnya hormon HCG yang ada dalam tubuh. Karena meningkatnya hormon HCG ini jadi saluran proses sekresi pencernaan atas ibu mengalami masalah. Jadi itu yang menyebabkan ibu merasa mual akhir-akhir ini. Lalu untuk faktor resiko dari hiperemesis gravidarum ini, yang pertama itu ada karena faktor disfungsi dari hati
atau bermasalah fungsi dari hati. Setelah itu ada disfungsi ginjal atau adanya hamil mula atau hamil anggur ya Bu. Lalu untuk ibu yang sekarang tadi saya periksa itu, untuk dehidrasinya ibu alhamdulillah tidak mengalami, ibu masih normal karena tidak mengalami dehidrasi, tapi ibu menunjukkan tanda-tanda hiperemesis seperti tadi, mual muntahnya sudah berlebih dan berat badannya sudah berkurang. Itu sudah masuk dari 5% ya Bu. Baik, untuk keluhan yang ibu rasakan, saya akan memberikan obat ya Bu. Ini obatnya namanya metoclopramid 5-10 mg per oral atau IM tiap 8 jam karena ibu tidak dehidrasi. Dan saya sarankan ibu untuk selanjutnya nanti, karena ibu masih makannya belum bisa karena nafsunya jadi kurang ya Bu, jadi makannya itu dikit-dikit tapi sering ya Bu. Terus di pagi hari itu makannya perutnya jangan sampai kosong, jadi makannya itu bisa makanan yang kering kayak biskuit. Dihindari makanan berlemak sama makanan pedas sama asam ya Bu. Itu juga bisa, kalau makanan yang berlemak kayak goreng-gorengan itu malah meningkatkan rasa mualnya ibu. Selanjutnya ibu saya sarankan untuk istirahat yang cukup, hindari kelelahan, dan makannya yaitu untuk kecukupan nutrisinya ibu saya sarankan untuk mengikuti apa yang tadi saya sarankan ya Bu. Iya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira ada yang ibu ingin tanyakan sebelumnya atas penjelasan dari saya? Tidak, udah cukup. Baik ibu, kalau begitu semoga ibu cepat sembuh, dan karena ibu masih bisa melakukan kunjungan ulang, ibu bisa datang lagi ke sini sekitar 2 minggu lagi untuk mengantisipasi adanya keluhan. Jadi ibu bisa datang ke sini ya Bu. Iya, terima kasih. Baik ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu. Mari silakan masuk. Baik ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Bidan Safa yang sedang bertugas pada siang hari ini. Kalau begitu ada yang bisa saya bantu ibu? Begini Ibu, saya kan sedang hamil dan tetangga saya beberapa minggu kemarin melahirkan secara prematur. Maka dari itu saya kesini ingin bertanya mengetahui hal ini. Baik ibu, sebelumnya saya ingin izin untuk mencatat beberapa data ibu terlebih dahulu, dan saya harap ibu bisa menjawabnya sesuai dengan kenyataannya, karena saya insya Allah akan menjaga privasi ibu dengan baik. Kalau begitu, nama lengkap siapa ibu? Sumpaniwati. Alamatnya di mana? Riasri 2, Blok A3, nomor 1. Ibu sekarang umurnya berapa ibu? 30. Pekerjaannya saat ini apa ibu? Ibu rumah tangga. Baik. Kalau begitu, untuk kehamilannya ini umurnya sudah berapa ya Bu kehamilannya? 5 bulan terakhir saya periksa. Ya. Ini merupakan kehamilannya keberapa ibu? Pertama. Ya. Sebelumnya apakah ibu merasakan ada keluhan saat ini? Tidak. Ya, baik. Mengenai ibu ingin mengetahui
kehamilan prematur. Sebelumnya nanti untuk mengetahui perkembangan janin dalam kandungan ibu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu, seperti menimbang berat badan ibu, mengukur tekanan darah, melakukan pemeriksaan Leopard untuk mengetahui taksiran berat badan janin ibu ya. Apakah ibu keberatan? Tidak. Baik, mari kita lakukan pemeriksaan. Oke Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan didapatkan hasilnya untuk tekanan darahnya Ibu 110/70, ini normal ya Bu. Dan tadi Ibu bilang berat badannya sebelum hamil itu 50 dan sekarang berat badannya ini sekitar 55 kilo, masih kategori normal ya Ibu. Untuk pemeriksaan Leopard tadi saya mendapatkan hasil TFU-nya tinggi sekitar 25 cm dan untuk pemeriksaan Leopard yang keempat itu didapatkan hasil janinnya belum masuk panggul ya Ibu. Dan setelah diketahui hasilnya, saya melakukan perhitungan untuk mengetahui berat badan janin ibu. Didapatkan hasilnya 2,15 gram. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui sebelum datang ke sini mengenai kehamilan prematur? Belum. Oke, baik Ibu, saya akan menjelaskan apa itu kehamilan prematur. Jadi kehamilan prematur itu merupakan persalinan yang terjadi pada usia kehamilan dimulai dari 20 minggu hingga 36 minggu. Dan berat badan janinnya itu bisa kurang dari 2.500 gram ya Bu. Mengenai klasifikasinya ada beberapa macam Ibu. Yang pertama itu ada di usia 33 sampai 36 minggu, itu termasuk persalinan prematur. Yang kedua ada di usia 28 minggu hingga 32 minggu, itu termasuk persalinan sangat prematur. Dan yang ketiga di usia 20 minggu sampai 27 minggu itu termasuk persalinan ekstrim prematur. Lalu untuk masalah yang biasanya ada pada bayi prematur itu macam-macam juga Ibu. Yang pertama itu ada infeksi saluran pencernaan bagian bawah, terus penyakit itu bisa kena paru-paru kronis, terus kelainan jantung bawaan, dan gangguan kekebalan tubuh ya Bu. Dan untuk faktor resikonya juga ada Ibu. Yang pertama itu calon ibu yang usianya kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun itu sangat berisiko tinggi. Dan penyakit yang mempersulit di masa kehamilan itu juga banyak ya Bu. Yang pertama ada anemia, preeklamsi atau darah tinggi, perdarahan antepartum, dan jarak persalinan yang kurang dari 24 bulan. Dan untuk faktor penyebabnya itu juga macam-macam ya Bu. Seperti dari yang pertama dari ibu, itu bisa karena komplikasi pada kehamilan. Yang kedua infeksi dan penyalahgunaan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang kedua dari janinnya sendiri, yaitu karena bisa karena kelainan kromosom, infeksi juga, dan gawat janin. Yang ketiga ada plasenta, dan yang terakhir karena faktor lingkungan juga bisa ya Ibu. Nah,
Baik Ibu, tadi salah satu faktor penyebabnya itu kan ada plasenta. Nah, jadi mengenai disfungsi plasenta atau tidak berfungsinya plasenta itu sangat berpengaruh karena disfungsi plasenta itu dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah. Selain itu, disfungsi ini dapat mencetuskan infeksi dan respon imunologis sehingga menyebabkan terjadinya kelahiran prematur. Nah, untuk pencegahannya, maaf Ibu, untuk pencegahannya sendiri itu ya kembali lagi kita harus menghindari berbagai faktor resiko yang tadi saya jelaskan. Dan untuk pelaksanaannya atau penanganannya itu bagi kasus kehamilan prematur itu kita akan memberikan obat seperti obat-obatan kortikosteroid untuk pemantangan paru-paru, tokoletik untuk mencegah terjadinya kontraksi uterus, dan antibiotik jika ada infeksi. Baik Ibu, sampai sini sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi saya jelaskan? Tidak. Baik Ibu, kalau tidak ada, karena Ibu masih normal, jadi untuk kunjungan nanti Ibu bisa melakukan kunjungan ulang lagi ke sini setelah 2 minggu untuk melihat perkembangan dari hamilan Ibu ya. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu sudah datang ke klinik ini. Terima kasih juga atas bantuannya. Assalamualaikum.